Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4661. Segera, seorang pria parubaya dan tampak tua mengenakan kacamata dan terlihat sangat lembut berjalan dengan dua gadis muda. Kedua gadis muda itu menundukkan kepala, mungkin karena mereka gugup, terlihat sangat terkendali. Begitu Tiren yang masuk, dia pertama kali melihat Gerard yang sedang duduk di sofa menghadap pintu. Jadi dia tersenyum sangat akrab. "Gerard, biarkan saya memperkenalkan Anda kepada dua pendatang baru yang baru saja saya tanda tangani." Gerard melambaikan tangannya dan tersenyum dan berkata, "Jangan buru-buru memperkenalkan mereka kepada saya terlebih dahulu. Ayo, aku akan memperkenalkanmu pada teman baru yang muda dan menjanjikan." Setelah berbicara, dia dengan hormat berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, jika itu nyaman bagimu, aku akan memperkenalkanmu." Tiren hanya melihat bagian belakang kepala Charlie. Dia masih bertanya-tanya mengapa orang ini begitu kasar. Ketika seorang tamu masuk, dia bahkan tidak menoleh ke belakang, yang membuatnya sedikit tidak senang. Namun, setelah mendengar bahwa Gerard menggunakan gelar "kamu" untuknya, dia tiba-tiba merasakan detak jantungnya, menyadari bahwa dia pasti seorang pria besar. Jadi, dia segera menyingkirkan ketidaksenangannya dan berlari ke Gerard. Ketika dia mengetahui bahwa Charlie ternyata adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia bahkan lebih terkejut, dan dengan cepat memuji. "Hei, aku tidak menyangka Tuan Wade begitu muda dan menjanjikan, sungguh mengejutkan." Charlie menatapnya dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, "Bos Yang, Anda bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan, mengapa Anda menghakimi saya? Muda dan menjanjikan?" Tiren berkata tanpa ragu, "Saya sangat mengenal Gerard. Jika Tuan Wade bisa menjadi tamunya, maka pasti ada sesuatu yang luar biasa." Gerard memperkenalkan sambil tersenyum. "Tiren, Tuan Wade adalah asisten ketua isu Shipping. Kali ini dia datang ke Hong Kong untuk membahas kerja sama dengan saya." Ketika Tiren mendengar perkenalan Gerard, dia merasa sedikit menghina dan berpikir, "Saya pikir dia orang yang hebat, saya tidak menyangka dia begitu. Hanya asisten ketua perusahaan pelayaran, Gerard ini benar-benar mundur sekarang." Dia berpikir begitu dalam hatinya, tetapi berkata dengan sangat sopan, "Oh, ternyata Pak Wade dari isu Shipping, dan reputasi perusahaan ini sedang booming sekarang. Untuk bekerja di perusahaan sebesar itu, Tuan Wade memiliki masa depan yang pasti dengan peluang yang tak terbatas." Gerard mengenal Tiren dengan sangat baik, dan melihatnya mengucapkan kata-kata ini, dia tahu bahwa dia memandang rendah Charlie di dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa Charlie tidak ingin orang lain tahu bahwa dia adalah penguasa front Cataclysmic. Jadi dia melihat dua pendatang baru yang berhati-hati dan berkata kepada Tiren, "Tiren, kamu belum memperkenalkan keduanya. Siapa gadis kecil itu?" Tiren berkata sambil tersenyum, "Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka berdua. Keduanya adalah rekrutan baru yang baru saja ditandatangani perusahaan kami bulan ini. Satu adalah trainee idola baru, dan yang lainnya adalah pendatang baru. Seorang penyanyi penulis lagu yang saya gali secara pribadi dari luar negeri." Setelah berbicara, dia menyapa kedua gadis itu dan berkata, "Cepat, sapa Tuan Liu." Gerard tidak berharap Tiren bersikap sopan di permukaan. Tetapi ketika itu benar-benar menjadi masalah, mengabaikan Charlie secara langsung, jadi dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan sapa saya, tolong sapa Pak Wei dulu." Saat ini, kedua gadis itu hanya bisa melihat bagian belakang kepala Charlie. Dan setelah mendengar kata-kata Gerard, salah satu dari mereka bergegas ke seberang Charlie. Melihat Charlie, dia membungkuk dan berkata, "Halo, Tuan Wade. Nama saya Julia Mi, senang bertemu dengan Anda." Charlie melirik gadis itu. Gadis itu baru berusia sekitar 20 tahun. Dan dia memang memiliki sedikit kecantikan. Tapi pakaiannya terlalu terbuka. Di tubuh bagian atas, dia mengenakan suspender berpotongan rendah, dan di bagian bawah, dia mengenakan rok yang sangat pendek. Pada pandangan pertama, bunga putih semuanya berdaging. Gadis itu menatap mata Charlie yang penuh dengan petunjuk, dan ketika dia membungkuk, dia sengaja ingin mengungkapkan lebih banyak garis lehernya. Bab 4662. Charlie sedikit mengernyit. Meskipun gadis itu cantik, dia benar-benar tidak bisa menarik perhatiannya. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyukai wanita seperti ini yang tidak tahu bagaimana menahan diri. Jadi dia hanya mengangguk dengan dingin dan tidak berbicara.
Gerard melihat penampilan Charlie dan tahu bahwa dia pasti tidak menyukai gadis seperti ini. Jadi dia segera berkata kepada gadis kedua, "Kamu, datang dan sapa Pak Wade." Gadis itu sedikit pemalu, tetapi Tyrion terbatuk, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dan dia hanya bisa menggigit peluru dan berjalan di depan Charlie, dan berkata dengan takut-takut, Wade, halo Pak Wade, nama saya Sue, Melissa." Gerard sedikit tidak puas, dan berkata dengan dingin, "Saya meminta Anda untuk menyapa Pak Wade, Anda bahkan tidak berani menatap mata Pak Wade. Apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan?" Gadis itu dengan cepat melihat ke arah Charlie dengan ketakutan. Pada saat ini, ekspresinya sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Dan dia berkata tanpa sadar, "Ah, kamu kenapa?" Charlie juga mengenali gadis itu. Tanpa diduga, ketika dia pergi ke Jepang, dekat Universitas Tokyo, dia bertemu dengan gadis Cina yang sedang bernyanyi di jalan. Charlie melihat bahwa dia juga seperti gadis tadi, mengenakan pakaian terbuka. Dan mau tidak mau mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu tidak belajar di Jepang? Kenapa kamu datang ke sini?" Gerard bertanya dengan heran, "Tuan Wade, apakah kamu mengenal gadis ini?" Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, "Aku pernah menjalin hubungan dengannya." Pada saat ini, gadis itu berkata dengan sangat malu, Aku lulus bulan lalu. Saya ingin tinggal di Jepang untuk kuliah Snooks. Tapi Tuan yang bersedia mengontrak saya dan memberi saya sebuah album. Jadi saya datang ke Hong Kong untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan Tuan Yang." Charlie berkata dengan sedikit teguran, "Bernyanyilah dengan baik saat Anda bernyanyi, ciptakan kreasi yang bagus. Dan rilis album, lalu rilis album dengan baik, pakai cara ini untuk datang ke sini." "Apakah itu juga bagian dari perilisan album?" Mata gadis itu tiba-tiba menjadi merah. Dan dia mengangkat kerahnya dengan gugup dan mencoba yang terbaik untuk menahannya. Dia menjepit kakinya, tersedak karena malu, dan berkata, "Maaf, Tuan Wade, aku telah mengecewakanmu." Untuk Charlie, dia selalu bersyukur. Saat itu, ketika dia bernyanyi dan mendanai studinya sendiri di jalanan negara asing sendirian, Charlie dengan murah hati memberinya semua uang tunai. Kemudian, dia terjerat oleh binatang buas Tokyo, dan dia lagi yang melakukan keadilan untuknya. Hanya saat itulah dia tidak pernah melupakan Charlie. Tetapi dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya dalam hidupnya. Sejak itu, dia bernyanyi di jalanan di waktu luangnya setiap hari. Dengan risiko dibalas oleh orang-orang barbar, hanya untuk melihatnya lagi di keramaian. Namun, dia meninggalkan Jepang sejak itu dan tidak pernah menginjakan kaki di jalan itu lagi. Sekarang tiba-tiba melihatnya di sini, selain terkejut, dia lebih malu. Charlie melirik Tyrion. Dia sudah mendengar tentang perbuatan pencuri tua ini. Dia tampak seperti anjing, tetapi dia sebenarnya adalah binatang buas dengan wajah manusia. Jadi, dia mengangkat jarinya ke Tyrion, mengerutkan kening, dan bertanya, "Apakah benda tua ini memaksamu berpakaian seperti ini?" Ketika Tyrion mendengar ini, dia langsung memarahi dengan marah. "Siapa yang kamu sebut barang lama?" Di hadapan pertanyaan Tyrion, Charlie mencibir. "Saya mengacu pada Anda dan bertanya, tentu saja, itu Anda. Jadi apa gunanya bertanya? Apakah kepalamu tidak memprosesnya?" "Saya kehilangan itu." Tyrion langsung murka. Dia mengubah penampilan lembut sebelumnya dan meraung melalui gigi terkatup. "Kamu asisten ketua perusahaan pelayaran? Kamu berani berbicara seperti itu padaku? Apakah Anda tahu apa status saya di Hong Kong?" Charlie tertawa dan berkata dengan dingin, "Saya tahu siapa Anda, dan saya sering melihat wajah lama Anda di berita Renda. Aku tidak ingin peduli dengan latar belakangmu, aku hanya ingin tahu apakah kamu memaksanya berpakaian seperti ini?" Tyrion menggertakkan giginya dan berkata, "Dan, selama itu adalah artis yang menandatangani kontrak dengan perusahaanku. Mereka anjing saya. Dia harus memakai apapun yang saya suruh dia pakai. Dan dia harus melakukan apapun yang saya perintahkan. Siapa kamu? Kamu berani menanyaiku di sini?" Bab 4663. Charlie tersenyum, mengabaikannya, menoleh untuk melihat Gerard, dan bertanya, "T.N. Liu, apakah semua temanmu begitu lancang?" Hati Gerard gemetar ketakutan, dan dengan cepat berkata kepada Tyrion, "Tyrion, kamu apa yang kamu bicarakan?
minta maaf kepada Tuan Wei dengan cepat. Tiren tercengang, menunjuk ke hidungnya dan dengan penuh tanya berkata. Dia memarahiku, kamu memintaku untuk meminta maaf padanya? Gerard, saya tidak sekaya Anda, tetapi dalam hal status sosial, saya tidak jauh lebih buruk dari Anda di Hong Kong. Astaga, apa hubungannya denganku? Mengapa saya harus menanggungnya jika saya tidak menghasilkan uang sepeser pun darinya? Gerard kehilangan kata-kata, tetapi ekspresinya sangat cemas. Dia tidak berani mengungkapkan latar belakang Charlie. Tetapi hanya karena dia tidak berani mengatakannya, Tiren bahkan lebih kesal. Tepat ketika Gerard tidak tahu bagaimana berbicara, Tiren menatap Charlie dan meraung marah. Wah, pergi dan cari tahu, di Hong Kong, siapa yang tidak tahu bahwa aku, Tiren, adalah Bapak Baptis lingkaran hiburan Hong Kong? Siapa yang tidak berani memberiku wajah Tiren yang? Bahkan jika Ern ada di depanku, dia harus dengan hormat memanggil Tuan Yang. Kamu asisten kecil sialan, kamu berani meneriakiku di depan artisku. Hari ini jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kaki Gerard yang ketakutan melemah, dan dia dengan cepat menghindari Tiren beberapa meter jauhnya. Menunjuk padanya dan berkata kepada Charlie, Mr. Wade. Aku tidak akrab dengannya. Tiren melihat penampilan tunduk Gerard, bahkan lebih marah, dan memarahi. Gerard, kita telah berteman selama 30 tahun, sekarang kamu mengatakan kamu tidak mengenal saya dengan baik? Kamu memiliki begitu banyak orang kepercayaan di industri hiburan. Dan hampir sepanjang waktu saya yang membantu Anda terhubung. Dan sekarang kamu bilang kamu tidak mengenalku dengan baik agar tidak menyinggung asisten kecil. Berbicara tentang ini, Tiren sangat marah dan menggigil. Dia menunjuk ke arah Gerard dan berkata, kamu, Gerard Liu, juga orang yang sangat kaya di Hong Kong. Kamu sangat kaya. Tidakkah kamu merasa malu bahwa kamu harus sujud hanya untuk 5 ember beras? Gerard melihat tatapan mematikannya, memarahi dalam hati. Tiren, Bali Matar tua. Jangan menarikku ketika kamu mencari kematian sendiri. Anda di sini untuk menimbulkan masalah bagi saya. Memikirkan hal ini, dia dengan wajah pahit berkata, saya tidak membungkuk untuk 5 ember beras, saya membungkuk untuk hal ini di leher saya. Jika kamu percaya padaku, kamu harus segera meminta maaf kepada Tuan Wade. Dan minta maaf pada Tuan Wade, jika tidak, aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu. Tiren berkata dengan dingin, lelucon. Saya, Tiren, telah berada di Hong Kong selama puluhan tahun. Bagaimana saya bisa meminta maaf kepada anak laki-laki berbulu dari luar? Bahkan jika dia meminta maaf kepadaku sekarang, aku tidak akan memaafkannya. Dia harus membayar harga untuk apa yang dia katakan dan lakukan barusan. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tatapan sinis. Aku akan menelepon Tuan Hong sekarang. Jika saya tidak membiarkan anak ini berlutut dan meminta maaf kepada saya hari ini. Aku, Tiren yang tinggal di Hong Kong selama bertahun-tahun, dan aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Ketika Gerard mendengar bahwa dia akan memanggil Jairo, dia tanpa sadar menutupi wajahnya dengan tangan kanannya dan berpikir. Tiren, Anda benar-benar melangkah lebih jauh dan lebih jauh di jalan menuju kematian. Saya bisa mengerti jika Anda ingin seseorang membantu Anda, tetapi jika itu adalah orang yang berbeda. Tidak apa-apa untuk mencari orang lain, tetapi kamu harus mencari Jairo. Dia kehilangan separuh hidupnya ketika dia melecehkan Charlie kemarin. Dan kau akan memintanya untuk membantumu membersihkan Charlie hari ini? Jadi dia berkata tanpa daya, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon Jairo dan memberitahunya secara langsung. Anda memiliki konflik dengan tamu saya Tuan Wei di sini, dan Anda harus menemukannya. Datang dan bantu kamu di sini, lihat apakah dia berani membantumu. Tiren berkata dengan dingin, Tuan. Hong adalah kepala sekte 4 naga. Dia memiliki lebih dari 10,000 antek di bawahnya. Di Hong Kong, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Jika orang tua itu tahu tentangmu. Jika kamu terlalu meremehkannya, aku khawatir dia akan menjadi gila di depanmu. Gerard benar-benar tidak berdaya dan melambaikan tangannya. Aku berkata, biarkan dia datang jika kamu tidak yakin. Apa menurutmu dia berani datang? Bab 4664. Tiren mencibir, saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuan Hong, di Hong Kong. Jika saya punya sesuatu, Tuan Hong akan maju untuk menyelesaikannya. Jika Anda tidak percaya, tunggu dan lihat saja.
Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jairo. Jairo, sebagai kepala empat naga, memiliki hubungan yang rumit dengan industri hiburan yang kotor. Saat itu, industri hiburan di Hong Kong hanyalah alat bagi geng besar mereka untuk menghasilkan uang. Dan cuci uangnya. Tidak peduli seberapa terkenal bintang-bintang itu, mereka hanyalah semut di depan mereka. Ketika perkembangan film dan televisi Hong Kong mencapai puncaknya. Selama bos geng punya pistol, dia bisa membiarkan bintang terpanas saat itu membuat film untuk mereka tanpa bayaran. Bintang-bintang besar itu tidak hanya tidak berani mengeluh, tetapi juga dengan sengaja berusaha menyenangkan mereka. Adapun bintang-bintang wanita itu, belum lagi, mereka bahkan menajamkan kepala dan bersandar pada mereka. Bahkan ada beberapa bintang pria yang, agar terlihat menonjol, mengambil inisiatif untuk melayani orang-orang tua jahat yang tertarik pada S3X yang sama. Sebagai pemimpin dalam industri hiburan, Tiren telah menjalin persahabatan selama puluhan tahun dengan Jairo. Jairo menggunakannya untuk mengekstrak nilai industri hiburan. Dan dia juga menggunakan Jairo untuk mengkonsolidasikan prestise mutlaknya di industri hiburan. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah mitra terbaik dan telah bekerja sama selama beberapa dekade. Karena itu, saat ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah Jairo. Dan dia berencana untuk memanggilnya dan memberi Charlie bom kejut ukuran besar secara langsung. Saat ini, Jairo baru saja berdiri di depan cermin di kamar mandi mewah rumahnya. Sudut mulutnya di kedua sisi telah dijahit oleh dokter terpercaya tadi malam. Tapi setelah dijahit, lukanya masih terasa sakit, membuatnya sangat dekaden. Apalagi sesuai perintah Charlie, ia akan segera mendonasikan harta keluarganya dan seluruh rumah serta mobilnya. Meski dalam hatinya enggan, dia tidak berani membangkang pada niat Charlie. Jadi dia akan memakai topeng dan segera melakukannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Tiren, jadi dia mengangkat telepon dan bertanya. Tiren, apakah kamu ada hubungannya denganku? Tiren berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Hong, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Tolong bantu saya. Jairo berkata, Tiren, Anda dan saya telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, Anda dapat mengatakan apa saja. Tiren melirik Charlie dan menggertakkan giginya. Itu benar, aku di sini bersama Gerard sekarang. Ada seorang anak laki-laki bermarga Wei di sisinya, yang sangat merajalela. Dan mempermalukan saya berulang kali. Saya tidak tahan lagi, dan saya meminta Tuan Hong untuk membantu saya memberinya pelajaran. Anak laki-laki bermarga Wade? Apakah kamu yakin nama keluarganya adalah Wade? Betul sekali. Tiren memandang Charlie, dan berkata dengan dingin, ini Wade, anak laki-laki dari daratan. Jairo gemetar di dalam hatinya dan berpikir. Tiren, kamu tidak membaca horoskop ketika kamu keluar pagi ini? Ada jutaan orang di Hong Kong, yang bisa Anda provokasi, tetapi Anda harus memprovokasi Charlie Wade? Memikirkan hal ini, pikiran pertama Jairo adalah segera mencari alasan untuk menyingkirkannya. Namun, di detik berikutnya, dia tiba-tiba berpikir, sejak Tiren menyinggung Charlie, dia tidak akan berakhir dengan baik. Mengapa saya tidak mengambil kesempatan ini untuk tampil di depan nama keluarga Wade? Memikirkan hal ini dia berkata, di mana kamu, Tiren? Aku akan membawa seseorang ke sana. Tiren segera menunjukkan senyum ganas di wajahnya ketika dia mendengar ini, dan berkata, aku di kantor Gerard. Oke. Jairo berkata dengan penuh semangat, tunggu, aku akan di sini. Tiren menutup telepon, memandang Gerard dengan cibiran, dan berkata dengan nada menghina. Gerard, bukankah kamu mengatakan Tuan Hong tidak akan berani datang dan membantuku? Tapi Pak Hong barusan bilang di telepon, dia akan datang ke sini. Dia akan datang di sini? Gerard bisa mengerti, Jairo baru saja dilecehkan menjadi seekor anjing oleh Charlie kemarin. Dan hari ini dia tahu bahwa Charlie masih di sini. Dia berani datang, itu membuktikan bahwa dia pasti datang untuk menyenangkan Charlie. Jika Jairo datang untuk menyenangkan Charlie, apakah Tiren akan berakhir dengan baik? Memikirkan hal ini, melihat ekspresi sombong Tiren, dia menutupi wajahnya dengan tangannya, dan menghela nafas. Hai. Kata-kata yang baik tidak cukup untuk meyakinkan Anda. Sekarang kesengsaraan tidak bisa dihindari. Bab 4665. Kata-kata yang bagus. Tiren, yang memiliki energi dan darah tinggi, sangat tidak senang dengan kata-kata Gerard, dan meraung dengan dingin.
Gerard, ingat apa yang kamu katakan, dan Tuan Hong akan datang nanti. Tuan pada waktu itu di sini, jangan memohon untuk anak ini. Penghinaan Charlie terhadap Tiren hari ini benar-benar membuatnya kesal. Alasan mengapa dia sangat marah, dalam analisis terakhir, ada hubungannya dengan status pujiannya di Hong Kong selama bertahun-tahun. Dia tinggal di areal ini terlalu lama, dan orang-orang yang berurusan dengannya biasanya adalah bintang yang tinggi di mata orang biasa. Status sosial bintang asli jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Dan dia, bapak baptis industri hiburan, ini bahkan lebih tak terjangkau. Penggemar fanatik itu, yang menghabiskan banyak uang, sumber daya material, dan energi. Paling-paling bisa memenangkan kesempatan tatap muka dengan bintang, dan mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menahannya. Namun bagi Tiren, ia sudah lama terbiasa disegani dan dijilat oleh sekelompok bintang papan atas. Dan sekarang dipermalukan oleh Charlie, itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami selama beberapa dekade. Justru karena inilah dia sangat malu dan marah. Gerard juga sangat tidak berdaya. Saat ini, Tiren tidak melihat badai di bawah air yang tenang. Dia mencoba yang terbaik dan tidak bisa membuatnya sadar, jadi dia melepaskan ide bujukan lebih lanjut. Pada saat ini, gadis yang mengaku sebagai Melissa berkata kepada Charlie dengan gugup, "T.N. Wade, tolong jangan ada konflik dengan Tuan yang karena aku." Charlie berkata sambil melambaikan tangannya, "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak pernah menyukai permen karat lembut seperti ini. Menurutku, binatang buas jenis ini tidak sebagus binatang buas di jalanan Tokyo. Yang terakhir setidaknya nyata dan bersahaja." Setelah itu, dia bertanya kepada gadis itu, "Namamu Melissa Sue?" Gadis itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak, nama saya Besue." MR yang mengatakan bahwa nama saya terlalu hambar untuk diingat. Jadi dia mengubahnya menjadi Melissa. Dia juga mengatakan bahwa ada nama A yang mirip dengan ini yang telah menjadi sangat populer sekarang. Charlie telah mendengar bahwa sudah menjadi hal biasa bagi kalangan hiburan Hong Kong untuk mengubah nama mereka. Banyak artis akan mengubah nama panggung mereka demi popularitas. Dan beberapa bahkan mengubah nama panggung mereka. Bahkan beberapa mengubah nama panggung mereka beberapa kali. Jadi dia tidak terkejut dengan hal semacam ini, tetapi berkata dengan tulus, "Menurutku nama panggungmu tidak sebagus nama aslimu. Itu bukan nama yang diberikan kepadamu oleh binatang buas." Gadis itu menundukkan kepalanya karena malu. Tapi berkata dengan nada yang sangat tegas, "Oke, Tuan Wade, saya akan menggunakan nama asli saya." Ketika Tiren mendengar ini, dia meraung dengan marah, "Kamu berani? Apakah kamu pikir kontrak yang aku tanda tangani denganmu adalah selembar kertas bekas? Kamu menandatangani kontrak perantara penuh. Jika saya tidak mengangguk, Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan apapun. Ini bahkan termasuk mengubah namamu." Charlie menatapnya, mengerutkan kening, dan bertanya, "Kamu anjing tua agak tidak etis. Jika Anda ingin menggonggong, setidaknya Anda harus menunggu pendukung Anda datang. Kalau tidak, Anda adalah pria berusia 60 tahun. Jika aku meninjumu 2 kali sekarang, tubuhmu mungkin tidak bisa menahannya." Tiren sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya pada saat itu. Dia tahu alasan mengapa seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Jadi dia sendiri yang membawa 2 gadis. Jika Charlie benar-benar bergerak, dia tidak akan cocok untuknya. Jadi, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, tetapi masih berkata dengan sangat arogan, "Wah, tunggu, Tuan Hong akan segera datang." "Oke." Charlie mengangguk, "Itu tergantung pada pemiliknya untuk mengalahkan anjingnya. Karena kamu berkata begitu, maka aku akan menunggu Hong yang bermarga datang dan membersihkanmu."